Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumadi, NIM 211004 ya. 2110417573 ya. Ehm, Kali ini saya akan membuat sebuah ringkasan dari link YouTube yang Bapak Adi Mursalin ataupun sebagai dosen PA UPI Manajemen yang dibagikan di grup ya, link YouTube-nya. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah ringkasan dari YouTube tersebut ya. Yang pertama itu adalah dari YouTube tersebut kita bisa mengetahui pematerinya adalah Pak Arwin Sanjaya ya, yang dari Departemen of Business Administration ya. Kemudian saya akan mencoba meringkaskan ya hasil YouTube tersebut. Yang pertama adalah maksud pemasaran adalah proses untuk menciptakan ataupun mengkomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Itu adalah pemasaran. Kemudian manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan untuk meraih atau mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan atau menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul ya. Di situ tip manajemen pemasaran. Kemudian dari YouTube tersebut kita juga bisa memilih ya, menuliskan 10 entitas yang dipasarkan ya. 10 entitas yang dipasarkan. Yang pertama adalah barang, kemudian jasa, yang ketiga acara, kemudian pengalaman, orang, tempat, properti, dan organisasi. Itu entitas yang ada di pasaran. Oke. Kemudian di dalam YouTube tersebut juga kita bisa menyimpulkan pelaku dalam pemasaran. Pelaku dalam pemasaran itu adalah pasar. Yang pertama adalah pasar ataupun marketer ya. Apa sih pasar itu? Nah, itu artinya orang yang mencari respon ya. Orang yang mencari respon itu adalah pemasar. Kemudian siapa lagi dalam pelaku pemasaran? Yang kedua adalah prospek ya. Prospek ataupun pemberi respon. Kemudian ada namanya yang ketiga adalah pasar ya. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi. Kemudian inilah beberapa poin yang harus yang bisa saya simpulkan. Kemudian ada lagi. Kemudian itu ada poin 5 pasar dan alur hubungannya ya. 5 pasar dan alur hubungannya. Yang pertama adalah pasar pemerintah ya. Pasar pemerintah, kemudian pasar konsumen, kemudian ada pasar perantara, 4 pasar produsen, 5 dan terakhir adalah pasar sumber daya ya. Itu adalah beberapa jenis 5 pasar dan alur hubungannya. Terus konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran adalah kebutuhan, 2 keinginan, 3 permintaan. Itu adalah konsep pemasaran. Inti konsep pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Oke. Kemudian kita lanjut 4 ya. Keempat, segmentasi ya. Segmentasi. 5, positioning, apa yang ada dalam benak seseorang itu ya, seseorang ataupun konsumen ya. Yang keenam, penawaran. Kemudian 7, merek. 8, nilai. 9, kepuasan. 10, saluran pemasaran. 11, persaingan, karena setiap pemasaran pasti ada persaingan dong. Kemudian 12 adalah lingkungan pemasaran ya. Itu tadi inti konsep inti pemasaran. 1, kebutuhan, 2, keinginan, 3, permintaan, 4, segmentasi, 5, positioning ataupun apa yang ada dalam benak konsumen. Kemudian nomor 6 adalah penawaran, 7, merek,
kemudian 8 nilai, 9 kepuasan, 10 saluran pemasaran, kemudian 11 persaingan, kemudian ada poin nomor 12 yaitu yang terakhir adalah lingkungan pemasaran. Oke. Jadi besaran pemasaran adalah 4P ya. Di dalam YouTube itu bisa kita simpulkan besaran pemasaran adalah ataupun 4P adalah 1 produk, kedua adalah pakai, ketiga adalah place ataupun tempat, keempat adalah promotion. Oke, yang pertama adalah produk, kemudian place dan promotion ya. Itu bauran pemasaran. Bauran pemesan ya, bauran pemasaran atau sama dengan 4P. Oke. Kemudian di situ kita bisa melihat ya, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dari sistem manajemen pemasaran kita. Yang pertama adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Berhubungan dengan pelanggan. 3. Membangun merek yang kuat. 4. Membentuk penawaran pasar. 5. Menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai ya. Mengkomunikasikan nilai. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah menciptakan perubahan jika keadaan panjang ya. Itu. Kemudian ada manfaat ya. Manfaat ataupun yang terakhir tugasnya adalah manfaat. Manfaat itu mengatur fungsi pemasaran, mengetahui tujuan dan sasaran pemasaran, menerapkan rencana pemasaran ke dalam proses kegiatan pemasaran. Yang pertama tadi adalah mengatur fungsi pemasaran, yang kedua mengetahui tujuan dan sasaran pemasaran, 3. Menerapkan rencana pemasaran ke dalam proses kegiatan perusahaan, 4. Mengontrol program pemasaran ya, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan rencana pemasaran. Itu adalah manfaat-manfaat pemasaran. Mungkin itu yang bisa saya sharing dalam video-video yang Pak Adi share di grup ya mengenai YouTube, mengenai video pemasaran di tahun 2021 ya. Mendaras pemasaran abad ke-21. Itu judul dari video YouTube tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sharing, yang bisa saya sampaikan juga ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.